teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana bisa kita berhasil, bagaimana kita bisa survive dalam dunia trading. Pertama, kita harus mempelajari dulu istilah-istilah yang ada dalam dunia trading itu sendiri. Baik terkait dengan bagaimana stop loss, bagaimana targetnya, bagaimana menentukan trading plan-nya dan sebagainya. Di awal kita harus jelas dulu, harus mengerti bagaimana cara-cara penggunaan. Bagaimana trading ini akan berjalan, bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari trading itu. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara menganalisa pasar, bagaimana cara kita membaca probabilitas. Dalam analisa kita bisa menggunakan analisa teknikal dan analisa fundamental, tergantung kita mau tradingnya seperti apa. Kalau kita menggunakan jangka pendek, kita bisa gunakan teknikal. Kemudian kalau kita menggunakan trading jangka panjang, maka jangan lupa fundamental sangat berperan. Kemudian kita juga harus tahu minimal kita bisa milih broker yang tepat sesuai dengan style kita, sesuai dengan yang kita yakini ya. Broker itu adalah menjadi jembatan, menjadi perantara antara trader dengan pasarnya. Sehingga kalau brokernya ini banyak nanti berulah atau melakukan manipulasi dan sebagainya, tentu akan merugikan kita. Pelajari bagaimana terkait dengan biaya-biaya yang ada di sana, komisi, kemudian spread dan sebagainya, termasuk bagaimana izin perizinannya atau terkait dengan legalitasnya. Kemudian selain kita harus tahu bagaimana memilih broker itu, maka jangan lupa kita menggunakan modal yang minim dulu di awal ya. Jangan terburu-buru untuk kita dapat untung yang besar, dapat profit yang berlimpah dan sebagainya ya. Jangan bermimpi terlalu jauh, tapi mulailah dengan yang paling kecil dulu, semampu kita. Selama kita masih proses belajar, selama kita membangun skill, maka gunakan modal yang kecil dulu. Kemudian tentukan trading plan yang jelas, kapan kita masuk, kapan kita exit, kemudian kalau salah bagaimana strategi kita, kemudian cara entry-nya bagaimana, kemudian kalau misalnya yang kita perkirakan tidak sesuai, yang kita opinikan tidak sesuai dengan market, apa yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa money management yang sehat, risk management yang baik, tentu bisa mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Pelajari bagaimana kita bisa meresiko lebih jika nanti betul-betul memungkinkan ya. Ada kalanya kita harus meresikokan kecil, ada kalanya kita akan meresikokan lebih besar lagi nantinya. Tergantung bagaimana kondisi di sana. Yang ketujuh adalah bagaimana ketika kita sudah melakukan posisi atau bahkan sebelum terjadi entry ya, maka kontrol emosi kita. Apakah yang ada di market itu sesuai dengan SOP kita? Apakah pola yang terbentuk di pasar itu sesuai dengan opini kita? Kemudian ketika kita sudah menempatkan posisi kita, ketika sudah menjatuhkan pilihan entry kita, maka seberapa kuat tingkat kecemasan kita menahan posisi itu. Tentu kita harus mengetahui sejauh mana nanti market berpeluang bergerak dengan cara mempelajari teknikal tadi. Kontrol emosi kita supaya kita tidak betul-betul terlalu agresif, terlalu serakah dengan yang ada di pasar. Diingat, setiap saat pasar itu akan menjanjikan peluang dan profit, sehingga kita sendiri nanti akan mengontrol emosi kita, akan mengendalikan diri kita.